Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah agenda riset yang komprehensif dan mengubahnya jadi panduan praktis, langkah demi langkah, khusus buat Anda para manajer dan pemimpin perusahaan. Coba deh bayangkan sejenak, data di perusahaan Anda itu ibarat sistem saraf di tubuh kita. Biar kita bisa bertahan, apalagi berinovasi di pasar yang kompetitif ini, sistem saraf itu harus mengalirkan informasi dengan sangat cepat, merespons setiap rangsangan, dan pada akhirnya menggerakkan seluruh operasi bisnis Anda. Oke, mari kita mulai. Nah, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari era baru analitik bisnis, lalu lanjut ke kualitas dan metode analitik, orkestrasi sumber daya organisasi, penerapan nyata di industri otomotif, tata kelola dan mitigasi bias, dan terakhir kita akan bahas era kecerdasan buatan. Oke, masuk ke bagian pertama, era baru analitik bisnis. Ini adalah fondasi dari ketangkasan dan inovasi perusahaan Anda. Anda mungkin sering bertanya-tanya, kenapa sih banyak perusahaan rela menginvestasikan dana besar-besaran untuk pengelolaan data? Jawabannya jelas, demi ketangkasan operasional. Nah, buat Anda para pemimpin, anggap tahapan adopsi ini sebagai daftar periksa praktis Anda. Pertama, mulailah dengan eksperimen. Bikin proyek skala kecil dulu buat uji coba dan membuktikan nilainya. Setelah itu, baru masuk ke tahap orkestrasi, di mana Anda mulai mengatur dan menyelaraskan aset teknologi dengan strategi besar bisnis Anda. Terakhir, barulah kita sampai di fase penggunaan rutin. Di titik inilah data mentah tadi bertransformasi secara otomatis menjadi urat nadi operasi harian Anda. Ingat ya, jangan pernah tergoda untuk lompat langsung ke otomatisasi penuh tanpa melewati fase eksperimen awal. Itu krusial banget. Lanjut ke bagian kedua, kualitas dan metode analitik. Di sini kita akan bahas bagaimana memantapkan dasar-dasarnya. Gini, jutaan gigabyte data yang mengalir super cepat itu bakal benar-benar sia-sia kalau tidak memenuhi 3 syarat mutlak, lengkap, akurat, dan mutakhir. 3 hal ini adalah fondasi absolut. Jadi sebelum Anda tergiur dengan iming-iming volume atau kecepatan big data yang lagi ngetren, pastikan dulu keandalan data Anda. Kenapa ini sangat ditekankan? Karena metode analitik tingkat lanjut itu sama sekali tidak punya toleransi terhadap kesalahan. Algoritma pembelajaran mesin itu sifatnya cuma mengamplifikasi apa yang Anda suapkan ke mereka. Kalau data yang masuk dari awal sudah cacat atau kedaluarsa, keputusan strategis sekelas dewan direksi yang keluar juga pasti bakal salah fatal. Sekarang, mari kita lihat bagaimana analitik ini berevolusi. Di level paling dasar, ada analitik deskriptif yang fungsinya cuma memberitahu kita apa yang sudah terjadi di masa lalu. Beranjak naik ke tingkat prediktif, Anda mulai punya kemampuan untuk meramalkan tren masa depan berdasarkan pola historis. Menarik kan? Tapi, lompatan performa bisnis yang sesungguhnya itu baru terjadi di tahap preskriptif. Di tahap ini, sistem secara aktif merekomendasikan tindakan strategis apa yang harus dieksekusi hari ini juga. Transisi inilah yang secara fundamental mengubah wajah perusahaan, dari yang awalnya cuma sibuk bersikap reaktif kalau ada masalah, menjadi entitas yang super proaktif dalam mencium dan menangkap peluang pasar jauh sebelum pesaing menyadarinya. Nah, disinilah insting kepemimpinan Anda benar-benar diuji. Secara teknis, manajer dihadapkan pada 2 pendekatan utama. Pertama, pendekatan induktif. Ini ibarat Anda langsung menyelam ke lautan data tanpa tujuan eksplisit. Risikonya, bersiaplah melihat anggaran IT Anda membengkak luar biasa tanpa ada jaminan balik modal. Di sisi lain, ada pendekatan deduktif, yang berangkat dari teori atau tujuan bisnis yang jelas di awal. Pendekatan ini memang jauh lebih terarah, tapi hati-hati, Anda berisiko buta terhadap fakta-fakta baru karena terjebak bias konfirmasi. Jadi, kunci kapabilitas pemimpin modern adalah bagaimana Anda bisa menyeimbangkan kedua pendekatan ini dengan luas. Bagian ketiga, orkestrasi sumber daya organisasi. Bagaimana kita membangun kapabilitas bisnis yang nyata? Kerangka kerja riset ini sebenarnya memetakan rahasia besar tentang cara menyelaraskan strategi bisnis dengan kemampuan analitik data Anda. Alurnya sangat logis dari kiri ke kanan. Anda tidak memulainya dari bisnis itu sendiri, tapi dari menyusun portofolio sumber daya Anda. Ini berarti menggabungkan data, infrastruktur teknologi, dan yang paling krusial, sumber daya manusianya. Setelah itu, lewat perencanaan strategis yang matang, Anda mengorkestrasi atau merangkai semua komponen tadi. Lalu, apa hasil akhirnya? Hasilnya bukan cuma sekedar dashboard laporan yang cantik dilihat, melainkan sebuah kapabilitas bisnis nyata yang gesit dan benar-benar mampu mengeksploitasi peluang di dunia nyata. Ini ibarat cetak biru yang utuh untuk transformasi organisasi Anda. Masuk ke bagian keempat, penerapan nyata di industri otomotif. Mari kita lihat analitik beraksi di lapangan.
Biar lebih kebayang, mari kita bawa kerangka konseptual tadi langsung ke lantai pabrik manufaktur otomotif. Kita bisa melihat 4 langkah penerapan yang sangat konkret di sini. Langkah pertama, analitik digunakan untuk membereskan tantangan pemasaran dengan menggali wawasan yang benar-benar berpusat pada pelanggan. Langkah kedua, data pemasaran tadi dipakai untuk menyediakan layanan pintar berbasis data di dalam kendaraan secara seketika kepada si pengemudi. Ketiga, temuan dari layanan pelanggan tersebut langsung diarahkan untuk memandu riset dan pengembangan mobil generasi berikutnya. Dan terakhir, wawasan analitik yang sama digunakan kembali untuk merampingkan dan mengoptimalkan proses perakitan di jalur produksi. Ini bukti tak terbantahkan bahwa analitik itu bukan cuma urusan tim pemasaran, tapi bisa merevolusi seluruh rantai nilai manufaktur. Kita sampai di bagian kelima, tata kelola dan mitigasi bias. Ya, kita akan membicarakan sisi gelap dari data. Harus kita akui, sisi gelap dari adopsi analitik itu biasanya bukan terletak pada keterbatasan teknologinya, melainkan pada manusianya itu sendiri. Jangan lupa, secanggih apapun algoritma yang Anda pakai, pada akhirnya tetap manusia yang mengambil keputusan akhir. Masalah terbesarnya, kita ini sering banget terjebak pada heuristik atau jalan pintas mental. Para manajer kerap menutup mata terhadap wawasan data yang objektif, semata-mata karena data tersebut menantang insting atau referensi lama mereka. Padahal, penggunaan data yang benar itu justru berfungsi untuk menguji secara radikal asumsi-asumsi utama kepemimpinan Anda, bukan sekedar mencari pembenaran atas apa yang sudah Anda yakini dari awal. Ada sebuah kutipan dari riset ini yang rasanya wajib jadi peringatan keras buat kita semua. Intinya begini, wawasan analitik itu seringkali sengaja dibangun menggunakan data yang dipilih secara selektif untuk membenarkan pandangan yang sudah ada, sambil mengabaikan data lain yang menolaknya. Ini adalah definisi nyata dari bahaya bias konfirmasi. Coba bayangkan, kalau tim Anda punya budaya cuma mencari metrik yang bikin proyek mereka terlihat sukses dan menyembunyikan anomali data yang membantah keberhasilan itu, wah, inisiatif analitik Anda malah akan menghancurkan perusahaan dari dalam. Jadi, memelihara rasa skeptis yang sehat adalah pelindung terbaik Anda di situasi ini. Nah, untuk melawan bias dan kekacauan internal tadi, organisasi Anda butuh yang namanya pagar pembatas, yaitu tata kelola data yang sangat kuat. Tapi, apa hambatannya di lapangan? Biasanya kita akan berhadapan dengan ketidakjelasan siapa pemilik data, proses manajemen yang tidak terdefinisi dengan baik, dan pastinya isu etika terkait privasi informasi. Dan jangan lupakan satu hal penting ini, ancaman keamanan informasi eksternal yang terus mengintai. Artinya, punya tim yang mahir menganalisis data saja tidak cukup. Anda wajib punya strategi keamanan arsitektur yang solid untuk melindungi aset data berharga ini dari peratas atau kebocoran. Tentukan dengan sangat jelas siapa pemilik data di organisasi Anda, rumuskan alurnya, dan lindungi seketat mungkin. Dan akhirnya, bagian keenam, era kecerdasan buatan, di mana teknologi mulai meningkatkan kreativitas manusia. Kita sekarang sudah benar-benar tiba di garis depan dunia analitik bisnis. Kita tidak lagi sekedar memprediksi siklus operasional yang kaku. Kita sudah masuk ranah inovasi desain yang digerakkan langsung oleh AI. Ambil contoh perangkat lunak dari Autodesk ini. Perangkat lunak ini tidak lagi sekedar pasif menggambar apa yang Anda perintahkan. AI di dalamnya kini bisa secara mandiri menyodorkan puluhan alternatif desain fisik baru untuk komponen manufaktur, hanya bermodalkan batasan seperti bobot, jenis material, dan anggaran yang Anda tentukan. AI melangkah sangat jauh. Bukan untuk menggeser peran manusia, tapi justru untuk secara aktif melipat gandakan kreativitas murni manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan tajam untuk Anda renungkan. Di era sekarang, di mana analitik dan AI terus berevolusi hingga mampu mendorong batas kreativitas fisik kita ke titik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah jajaran kepemimpinan di organisasi Anda sudah cukup berani menyingkirkan ego? Siapkah Anda membiarkan data benar-benar menguji asumsi paling absolut yang Anda pegang dan membiarkannya mendikte arah masa depan bisnis Anda? Jawabannya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah bergabung di sesi bedah materi ini dan sampai jumpa.